Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Melania Ramadanti, NIM 1830202339. Tema Yolanda Pratiwi, NIM 1830202309. Winda Mayasari, NIM 1830202322. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Romadi, MPD. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan isi materi kami yang berjudul Konsep dan Tata Cara Persewaan. Pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama itu adalah pengertian persewaan atau ijarah, yang kedua persewaan dalam properti, yang ketiga akad ijarah mengatur sewa menyewa dalam syariat Islam, yang keempat jenis-jenis ijarah, yang kelima rukun-rukun ijarah, yang keenam syarat-syarat akad ijarah, yang ketujuh prosedur ijarah, dan yang delapan contoh ijarah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian ijarah atau persewaan. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadu, ganti, dan oleh sebab itu at-thawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Sedangkan secara harfiah, ijarah berasal dari kata al-ajru dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sementara secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, ijarah adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam suatu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum ijarah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, persewaan dalam properti. Dalam hukum Islam, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti didefinisikan sebagai akad memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Tata cara ijarah harus melalui ketentuan hukum agama yang betul agar transaksinya halal. Bentuk tata cara ijarah ini mirip dengan kegiatan leasing atau sewa pada bisnis konvensional, namun dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam hukum Islam, pihak yang menyewa atau leaser disebut dengan mustajir. Pihak yang menyewakan atau leaser disebut dengan mujir atau muajir. Kemudian, biaya sewa disebut ujrah. Yang ketiga, akad ijarah mengatur sewa menyewa dalam syariat Islam. Sementara tata cara ijarah yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa dalam properti berarti memperkerjakan jasa seseorang, misalnya untuk membangun rumah, memperbaiki atau merenovasi rumah dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Dalam praktik tata cara ijarah yang berhubungan dengan jasa ini, pihak yang memperkerjakan disebut mustajir. Pihak pekerja yang menyediakan jasa disebut ajir. Kemudian upah yang dibayarkan disebut ujrah. Di Indonesia, pembelian properti yang berdasarkan syariah banyak menganut sistem tata cara ijarah yang diawali dengan aktivitas perdagangan lalu menjadi model keuangan. Secara sederhananya, ini berarti bank membeli aset atau properti yang sudah Anda setujui, kemudian bank menyewakan kepada Anda dengan membayar angsuran selama jangka waktu tertentu. Jika periode sewa berakhir akan ada pengalihan kepemilikan dari bank kepada Anda. Yang keempat, jenis-jenis ijarah. A. Ijarah murni. Praktik tata cara ijarah murni ini sama dengan perjanjian sewa-menyewa biasa. Dalam tata cara ijarah yang berkaitan dengan jasa ini, kedua belah pihak berkedudukan sama. Artinya, jika perjanjian telah selesai, maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan akan kembali ke kedudukannya masing-masing. B. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Secara sederhana, tata cara ijarah muntahiyah bi al-tamlik adalah transaksi sewa-menyewa yang memiliki dua akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Praktik tata cara ijarah muntahiyah bi
al-tamlik ini seringkali kita jumpai dalam transaksi jual-beli rumah. Dalam praktik tata cara ijarah, uang sewa diwujudkan sebagai uang muka atau DP dan cicilan atau angsuran tiap bulannya. Masa mencicil ini biasanya ditetapkan dalam periode tertentu, misalnya selama 10 tahun. Kemudian, jika masa sewa sudah mencapai 10 tahun, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa. 5. Rukun-rukun ijarah. Rukun-rukun ijarah seperti dilansir dalam Islam yaitu A. Sikhat ijarah, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk lisan dan dikuatkan dengan perjanjian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang B. Pemberi sewa atau pemberi jasa. C. Penyewa atau pengguna jasa. D. Objek akad ijarah yang berupa manfaat barang atau manfaat jasa. Dan yang ke E. Ujrah atau upah, ongkos, dan biaya. Yang keenam, syarat-syarat akad ijarah. A. Syarat saat terjadinya akad. Syarat ini berkaitan dengan akid, zat, dan tempat akad. Ketiga hal mendasar ini wajib hukumnya untuk diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad. B. Syarat saat pelaksanaannya. Barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan. Akad ijarah tidak akan sah jika barang tidak dimiliki secara penuh. C. Syarat sah ijarah. Barang yang akan menjadi objek harus memiliki manfaat yang jelas. Sahnya perjanjian ditentukan oleh tata cara ijarah yang sama-sama disetujui dengan ikhlas oleh masing-masing pihak. D. Syarat kelaziman. Syarat kelaziman meliputi 1. Barang terhindar dari cacat atau mauquf alaih. 2. Tidak ada hal yang dapat menyebabkan akad akan menimbulkan. Yang ketiga, kerugian baru atau mudharat. Yang ketujuh, prosedur ijarah. Dalam pelaksanaannya, tata cara ijarah atau prosedurnya dalam properti ini terbagi menjadi beberapa tahap seperti dijelaskan sebagai berikut. A. Tahap 1. Permohonan pembiayaan ijarah nasabah, mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. B. Tahap 2. Menyewa atau membeli ijarah bank syariah. C. Tahap 3. Akad pembiayaan ijarah atas objek ijarah bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan ijarah setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya. D. Tahap 4. Tata penyerahan objek ijarah selama akhir periode sewa bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. E. Tahap 5. Pemindahan kepemilikan jika jenis transaksinya ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Jika akadnya adalah ijarah muntahiyah bi al-tamlik, maka di akhir periode sewa objek ijarah tersebut, sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Yang kedelapan, contoh ijarah. Contoh praktek ijarah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang ingin mencari bangunan rumah kontrakan untuk menjadi rumah produksi usahanya dengan biaya 30 juta per tahun. Selanjutnya, pihak yang ingin menyewa bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan kondisi rumah secara detail pada penyewa tersebut, setelah itu penyewa sudah yakin bahwa keadaan rumah yang akan disewakan baik untuk menunjang usahanya. Pihak yang memiliki bangunan rumah melakukan kesepakatan dengan penyewa serta meyakinkan, dan pihak penyewa menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa akan mengontrak rumah tersebut sekaligus. Pihak penyewa mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada untuk usaha, sedangkan pihak yang menyewakan juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran. Simpulan. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum ijarah adalah mubah atau diperbolehkan.
Di dalam pembahasan ini juga terdapat beberapa konsep dan tata cara dalam sewa-menyewa atau disebut dengan ijarah. Penulis membahas beberapa materi yang terdapat di antaranya persewaan dalam properti, pengertian dari ijarah tersebut atau sewa-menyewa, persewaan dalam properti, akad ijarah mengatur sewa-menyewa dalam syariat Islam, jenis-jenis ijarah, rukun-rukun ijarah, syarat-syarat akad ijarah, prosedur ijarah, dan contoh ijarah. Baiklah, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.